Bapak mau ngaji Pak? Ya Ustadz. Udah jauh-jauh tuh ya, tempuh jarak 20 kilo datang ke Al-Azhar Talaki. Baik Pak, silahkan baca. A'udzu billah Pak. A'udzu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir Pak. Ta. Masya Allah, baru a'udzu billah udah dibetulkan sampai setengah jam. Ya udah Pak, cukup dulu. Di Bapak besok kesini lagi. Saya waktu talaki pertama di Suksulata dengan Syekh Ali, itu baru baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah selesai. Hasbuk ya bunai. Gadan ta'ala kuda. Udah kita nyari-nyari pakai taksi susah. Datang berkilo-kilo. Beasiswa coba kita keluarkan untuk bayar itu, datang ke situ, nyampe sana Al-Fatihah, suruh balik lagi besoknya. Anda gini dah, dari Palembang datang ke sini mau talaki Quran, baru tahu a'udzubillah, tak pulang lagi ke Palembang, besok sini lagi. Pertanyaan saya, datang lagi nggak? Banyak bapak-bapak sekarang itu berhenti ngaji cuman gara-gara dikoreksi 1-2 huruf. Ya, ibu-ibu biasanya lebih sabar tuh, nggak lulus sekali jalan lagi, lulus 2 kali jalan lagi, dan seterusnya. Nah, sabar aja Pak Bu, ternyata guru seperti itu yang hebat. Karena saya baru kemudian mengetahui guru saya itu ingin melihat di mana kemudian kekurangan saya dalam mengucapkan huruf itu sehingga diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Paham guru saya? Mirip kayak orang mau belajar bahasa Inggris, tes TOEFL, dicek dulu ya, readingnya, writingnya, listeningnya, dan sebagainya. Setelah itu baru diperbaiki dalam kursusnya. Itu guru yang bagus. Makanya kalau Anda sabar belajar Quran itu Quran tuh Allahu Akbar, istimewa, mu'jizat. Anda belajar makhraj, sifat huruf, itu langsung oleh Allah dibantu dari mulai awal sampai akhir. Ini saya contohkan Al-Baqarah ya. Jadi ada makhrijul huruf, tempat keluar huruf. Cara keluarnya disebut sifatul huruf. Dari mulai hawa sampai dengan mim, bibir, pam. Disingkat nanti 3 huruf mewakili, alif, lam, mim. Alif dari hawa, nggak ada sekat. Ada 2 huruf tambah 1 hamzah, ha, nggak ada sekat. Lam di lidah, dari sini ke lidah, la. Mim, mewakili di sini, mim. Ya, ada mim, waw, ba, mim. Alif, lam, mim. Perhatikan. Di antara 3 tempat sampai ke sini, makhrajul huruf secara umumnya ada yang paling sulit bo. Ada yang paling gampang a, di pertengahannya da. Sa di ujung, da, agak sedikit ke dalam. Da. Ketika membuka Al-Baqarah setelah alif lam mim, maka Allah ambil yang pertengahan untuk memudahkan lisan kita berlatih. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Setelah lancar da dipindahkan ke zi. Setelah lancar da dipindahkan da ke zi di ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzi dzalika zi. Setelah lancar da dengan zi dimasukkan huruf zai. Za. Karena sering orang tertukar da dengan za. Iza zulzilatil ardu, izazu. Yang benar idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang baca pakai za, izazu, ada izazu, ada yang ijaju, jilatil ardu, dijilat-jilat. Makanya begitu selesai ini, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqza. Begitu lancar za dipertemukan vi dengan zi. Ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi. Tuh. Makanya kalau belajarnya sabar, itu sampai ayat 70, 71, 72 lah. Selesai makharijul huruf, tinggal gharib muskilah. Kapan ana dibaca panjang ana, kapan dibaca pendek, kapan majruh dibaca majrih, kapan alaihi dibaca alaihu, tinggal itu aja. Yang lainnya lancar. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Kumpul di situ semua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha.
Qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kalau sabar beres. Tapi kadang-kadang nggak sabar. Cari guru lain lah. Saya dulu awal datang ke Bekasi ini buka pengajian Quran. Ada bapak tuh udah lama, ada puluhan tahun, 50-60 tahun lah. Ya, itu nggak bagus, belum bagus bacaannya. Saya bilang, Pak, gini, Bapak pulang dari sini, coba. Bapak besok kesini lagi, tapi syaratnya pulang dari sini, Bapak kan jalan tuh ke rumah. Ya, Bapak dari sini ke rumah, sampai depan rumah. Lakukan itu, Pak. Besok Bapak lancar insya Allah. Dia pulang tuh, sampai rumah dibuka pintu dari sini, Bapak pulang, besok lancar dia. Besok lancar. Hadis itulah faridah. Itulah talab. Coba berapa banyak yang kita amalkan ini? Hah? Kita hafal hadisnya, diulang-ulang, nah SD tahu, tapi maknanya nggak dipraktekkan. Makanya ini ke bawah seumur hidup nih hadis ini. Muslim satu orang, semuanya wajib karena semua muslim itu sholat. Semua muslim itu puasa, semua muslim baca Quran untuk dibawa dalam sholat. Kalau nggak benar bacaannya, apa nggak malu Anda berhadapan dengan Allah? Nih, Anda menghadap pimpinan nih. Besok saya akan berjumpa dengan ketua MPR, datang ke kantornya. Saya berjumpa dengan presiden, datang ke kantor. Itu sampai latihan di cermin. Bapak presiden yang saya hormati, sampai lurus kalimatnya, nggak mau salah. Yang protokol, yang upacara, yang macam latihan. Anda menghadap Allah tiap hari, apa nggak malu bicaranya masih salah di hadapan Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Maknanya jauh. Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, orang-orang sakit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada artinya. Ayo coba. Mau sampai kapan? Muslim. Sampai di sini hadisnya berhenti sebetulnya. Hadisnya berhenti. Karena mudzakkar itu kalau disebutkan tunggal mencakup muannats. Tapi ada sebagian yang nggak paham. Dipahaminya, oh ini untuk laki-laki aja. Ya, karena beda laki-laki dengan perempuan dalam ilmu nahwu itu ditambahkan tak di ujungnya untuk perempuan. Jadi kalau muslim, laki-laki. Kalau ingin jadikan khusus untuk perempuan, tambah tak di ujungnya, muslimah. Mukmin, laki-laki. Perempuan, mukminah. Muhsin, laki-laki. Perempuan, muhsinah. So'im, laki-laki. Perempuan, ya. Ada tak di ujungnya. Tak. Nah, kalau dia berdiri sendiri, muslim saja. Di Quran, di hadis muslim. Satu saja. Maka hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan. Selesai. Tapi banyak orang juga yang nggak paham. Karena kan nggak semua belajar ilmu nahwu. Tidak semua paham kaidah bahasa Arab. Karena itu perlu keterangan, tafsir, bayan. Dalam rumus bahasa Arab di ilmu nahwu, di antara huruf tafsir itu menggunakan wawu, harfu atfin wa tafsirin. Bisa ataf ikut hukum sebelumnya, bisa tafsir dari kalimat yang akan dijelaskan. Makanya sering dalam kalimat bahasa Arab muncul wawu setelahnya kalimat yang serupa dengan yang awal. Laqad tamma syarhu wal bayanu. Sungguh telah selesai syarah penjelasan tentang ini. Apa itu syarah? Ditafsirkan bimakna syarah wal bayan. Faridatul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Selesai. Ada yang bertanya, apakah hanya bagi orang laki-laki aja yang menuntut ilmu? Wa muslimatin. Yang dimaksud laki-laki di sini pun mudzakkar mencakup pula perempuannya. Di wawu di sini jangan diartikan, oh si Hasim salah nih. Katanya ahli hadis, tapi beda dengan hadis. Bukan beliau salah, ente yang belum paham. Jadi kalau tak mampu memahami sesuatu, jangan salahkan orang yang alim. Kalau guru salah, mungkin wajar, namanya manusia. Yang tidak wajar itu murid yang mencari-cari kesalahan guru. Salah nih, katanya pakar nggak tahu hadis, bid'ah emang. Oh bid'ah, Anda tuh bid'ah. Ya. Jadi kalau belum paham sesuatu tuh gali dulu. Jadi wow di sini yang baca kitabnya ya, yang ada kitab di sini yang udah dibagikan, itu kalau bagi, makanya saya katakan coba sebarkan kopiannya supaya Anda belajar dari situ. Jadi kalau sudah paham, tinggal kemudian tandai di situ. Wow di situ harus tafsir. Ya, wa muslimatin, dan yang dimaksud mudzakkar itu mencakup perempuan juga. Jadi nggak ada beda laki-laki perempuan, Bu. Laki-laki sampai paham, ibu paham juga. Salatnya supaya sama-sama enak. Jadi di sini wawunya harf tafsir untuk menerangkan kalimat muslim mencakup juga muslimah. Paham sampai sini?
Hari ini bersama Reza Rahadian. Terima kasih udah mampir ke sini lagi. Terima kasih sudah diizinkan untuk kemari lagi. Ada beberapa hal yang berubah semenjak lo di sini. Yang pertama mikrofon. Hah? Ya kan ini baru kan? Iya, pas zaman Reza masih. Oh iya yang di ini. depan ya benar. Iya. Terus kedua ada pembelian yang baru gara-gara lu. Iya. Ini boleh kasih lihat. Nih. Thank you banget lah dia. Bisa gue manfaatkan dengan sangat baik. Terima kasih atas inspirasinya. Gue memang sering kebelet di Iya jalan kan? soalnya. Berguna kan? Iya. Gue bahkan sampai tahu tol-tol mana yang WC-nya bagus. Karena kan dibalik orang yang itu kan ada WC tuh biasanya tuh. Iya, jadi gue tahu tol yang ini yang bagus yang bagus. Karena saking di tengah jalan gue gak mampir. Berguna. Pertanyaan gue, kalau lagi dipakai itu yang di dalam mobil sebaiknya keluar apa tetap nyetir tapi sok-sok nggak ada apa-apa? Gue pasang radio sekencang-kencangnya supaya nggak kedengeran. Karena tetap namanya di jalan nggak mungkin supirnya turun atau Arya turun gitu, nggak mungkin. Jadi gue tuh nyamping nih. Bener-bener Maka ngumpet kencing gitu. di situ. Oh ya Allah. Oke. Kalau gue minta turun dulu. Oh. Jadi minggir dulu. Boleh nggak pada turun dulu gitu. Karena rame ya di mobil lo ya? Lumayan lah, 34 kali ya. lebih ke bis pariwisata sih. Gue kemana-mana pakai bis pariwisata ya. Ya tiga orang sih. Oke. 3 orang keluar terus. Karena gue masih awkward. Iya. Di situnya. Gue kayaknya udah kebiasaan kali ya. Gue akan terbiasa. Gue janji gue akan terbiasa. Sehingga gak usah keluar. Itu perubahan yang kedua. Perubahan yang ketiga. Sejak lu main ke sini, gua ribut sama istri gua. Ya, karena dia bilang, kenapa kamu nggak bilang ke aku ada Reza Rahadian mau ke sini. Nah, tadi dia nanya mau kemana? Mau ke kantor, mau syuting podcast. Sama siapa? Reza Rahadian. Dia lagi mau pilates. Dia berdiri di tangga gua, udah langsung mundur, megangin tembok. Gue bilang pilates di sini banget, gue bilang. Gue pikir dia mau pilates di tembok. Aduh, mati gue. Dia diam dia gini. Panic attack pak. Dengar nama doang. Oke. Terus gue bilang, kenapa? Kamu mau main pas ada Reza? Makin panic attack. Nah dia udah koma 2 jam. Astaga. Terus gue bilang, kalau ada Reza kesini, mau aku teleponin nggak? Ya. Kita coba ya. Kita coba. Video call kan? Iya. Pak, dia di jalan aja. Aku nggak bisa, nanti gimana kalau beneran ditelepon? Makanya kita iniin aja ya. Tadi gue coba ngetes dia nggak ngangkat soalnya. Fans banget dia, Pak. Ya, dia nggak ngangkat. Itu dulu aja, Pak. Itu dulu aja. Panjangnya tadi berapa? Dari sekolah dari subuh. Lagi ngukur apa sih? 85. Oke, Pak. Makasih ya. Lagi ngukur apa? Nanti gambarin sama rinciin ya. Buat apa gambar yang mana sih? Gambar yang mana? Siapa? Halo, selamat pagi dengan Reza Rahadian di sini. Apa kabar? Kok, ya Allah. Baik. Kok tinggi banget suaranya? Kok baiknya tinggi banget? Wah, kok kita nggak ketemu? Halo? Halo. Kayaknya mati deh dianya. Apakah? Oh iya. Kok kedengeran ya? Apa kabar? Cuma bisa nafas kok. Nggak bisa nafas. Wah, jangan dong. Waktu itu tuh ketemu di Ranch Market ya. Iya. Bener. Itu tuh cool banget. Wah. Tulang tuh kayak tulang pumus. Aku nggak tahu kenapa. Berhenti gitu. Wah. Aku bener-bener ngeliatnya kayak kamu tuh bener-bener ya ini ada suami kamu loh. Oh my god. Salam kenal. Kok nggak mampir ke sini? Aku tahu aku nggak
bisa kontrol nanti Kak, ntar kakaknya keganggu jadi kayak Fangirling. Oke. Oke. banget ya. Aku jadi bingung. Thank you, Iya, thank iya, you. iya. Tuh udah tuh, aku tunaikan janjiku. Ya udah ya. Iya udah. Lucu banget. Ngefans loh dia. Ya ampun. Dia ngefans banget, dia terlalu ngefans dia. Gak bisa dia. Dia sampai ngikutin lo dari rak ke rak yang pas di itu. Karena ngeliat, oh dari dia lagi ya. Gitu. Tapi mau minta foto nggak berani. Ya, lo nggak ada di situ ya? Nggak ada. Oh, Nggak ada. dia sendiri. Sendiri, makanya pulang-pulang dia cerita, dia nelpon langsung. Aku ketemu Reza Radit. Gitu. Ampun. Lo berapa kali encounter lo yang paling absurd yang pernah lo alami apa? Ada nggak sampai pingsan atau nyakar? Nyakar ada lah ya kalau nyakar. Nyubit. Nyubit ada. Nyubit. Headlock ini. Nggak ada. Nyubit tuh. Ada satu, kayaknya dia adalah influencer Oke. berhijab, Oke. a very nice girl. Oke. Terus gue lagi promo, terus nggak dikasih tahu yang akan promo itu gue, intinya gitulah. Waktu itu untuk sebuah film. Dia apa nih, jurnalis? Dia atau- content creator. Oh, kreator untuk promoin film. Promoin film. Jadi dia bikin konten-konten lucu gitulah, pakai kol-kolah Arab gitu. Oke. Terus tiba-tiba dia ketemu dan dia tuh cuman kayak astagfirullah. Jadi gue antara ini harus gue apresiasi atau gue merasa kayak setan yang di sini kenapa dia istighfar mulu. Jadi gue kayak dia ngeliatin gue tapi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh ya hai. gitu. Kamu jangan istighfar terus, aku bingung. Ini maksudnya apa ya? Itu sih mungkin. Iya. Tapi memang karena perjalanan yang cukup panjang sebagai aktor ya, 2 dekade ya. Jadi keterlihatan lo di publik itu yang ngebuat banyak fans relate juga kan. Probably they grew up with me juga mungkin Iya. sebagian gitu. Mungkin ada yang bareng kita tumbuhnya gitu. Nah karena gue kemarin ngobrol sama ChatGPT, gue tuh suka ngobrol sama ChatGPT. Terus gue nanya, gue tahun depan bikin film apa enggak ya? Karena mana yang lebih baik, gue nyobain bikin film lagi satu, atau gue lebih sering syuting YouTube aja. Oke. Terus ChatGPT bilang, ada beberapa plus dan minus membuat film dan membuat YouTube. Terus dia bilang, kalau misalnya bikin film, lo boleh bikin cuman satu, tapi ternyata film itu punya engagement yang tinggi, kedekatan yang tinggi sama orang yang nonton. Karena lo dikurung selama 2 jam, cuman ngeliat muka dia doang, segede-gede itu. Makanya argumennya ChatGPT, banyak pemain film yang fansnya punya fanatisme yang Tinggi. yang di level yang sangat tinggi ketimbang dengan YouTuber atau lain-lain. I see. Mungkin Oh. itu juga ya argumen. Pinter ya dia ya. Jago juga. Lo bisa nanya apa aja ke dia. Iya. Sama mungkin karena kemunculannya nggak sesering kalau lo di YouTube. Bener. Jadi ada rasa intim dan sebuah festif ya. Iya. Kayak festif kalau Sama nonton lo. they set their own idea kan tentang orang ini. Kalau di YouTube kan you're being you. I see. Your personality is you're not playing some other people gitu. I see. Other character, you're being you. Bener. So we get to know you as a person kan secara nggak langsung kalau di YouTube. Iya. Personanya kan persona. Ya kalau lo gitu Raditya Dika ya being Raditya Dika on YouTube Betul. gitu. Mungkin Itu juga. mungkin Jadi juga. ada certain degree of fantasy yang Fantasinya ada Di misterinya pupuk sendiri. dan dia create sendiri mungkin I think mungkin dia as a person kayak gini kali ya gitu. pernah jadi interaksi yang aneh nggak karena mismatch antara fantasi dia dengan kenyataan yang lokasi? Gue pernah ngalamin itu karena waktu itu ada yang berpikir bahwa gue sangat serius dan sangat dingin. Oke. Sementara dia ngelihat gue di sebuah momen dimana kayaknya dia merasa oh ternyata aslinya koplak gitu. Terus dia bisa bercandanya kok receh gitu. Jadi dia agak oh Kak Reza ternyata bisa bercanda juga. Ya bisa. No I'm not that serious. Kalau kerja ya mungkin lain gitu ya. Tapi ya kalau in social life kan that's a different thing. paham. Oke, ini 2 dekade jadi pemain film. Sekarang tiba-tiba, ini gue baru tahu nih, lo mendirikan
PH. Iya. Namanya sama Rumah Gerak. Gambar Gerak. Gambar gerak. Gambar gerak. Rumah Gerak ini ya. Oke. Trailer ya, lebih ke trailer. iya. Lebih ke trailer park. Jalan-jalan. RV. Gimana ini si Gambar Gerak ini? Kenapa lo memutuskan setelah 2 dekade bikin PH deh gitu? Pertama karena akhirnya gue merasa dalam perjalanan 2 dekade ini gue menemukan satu titik deh. Sebagai we're a sandwich generation. I mean, I'm not saying that you're also, tapi I assume gitu. Oke. As a sandwich generation, tentu lo punya priority dalam hidup Oke. yang harus lo penuhi. Iya. Gue pun demikian gitu. Jadi ketika gue punya adik gue punya nyokap gue dan segala macam, gue mau make sure dulu everybody is taking care of sampai tanggung jawab itu gue bisa penuhi. Setidaknya adik gue tuh kuliah terus bisa bekerja and is on his own. Oke. Gitu. Baru ternyata gue punya waktu untuk berpikir tentang diri gue. Apa yang mau gue lakuin yang selama ini gue tunda sebenarnya. I see. Yang bergerak adalah salah satunya. Oke. Jadi ini artinya sebenarnya udah angan-angan atau cita-cita yang sudah lama ada muncul, sudah ada dalam pembicaraan gue sama Arya sebagai co-founder. Oke. Jadi kami berdua itu men-set akhirnya kayaknya ini waktu yang tepat deh. Let's make it happen. Jadi it's a very small company. Ya. Dan film pertamanya ya baru kita buat. Which is Pangku ini ya. Jadi perjalanannya dari situ berangkat karena tiba-tiba gue merasa ada di titik kayaknya gue punya waktu sekarang untuk memikirkan diri gue lebih banyak. Wow, gitu. Itu lumayan deep sih. Karena artinya kan selama ini lo kerja selalu ada orang lain di kepala lo kan. Selalu ada orang lain dan maksudnya prioritasnya kan beda ya. Gitu. Saat itu ya prioritas gue memastikan, I have to work fully supaya yang ini terpenuhi. Tapi ketika itu udah selesai, gue merasa gue punya waktu akhirnya untuk memikirkan tentang apa yang sebenarnya gue mau gitu atau apa yang gue mau capai ke depan. Wow. Milestone yang tercapai apa? Adik kuliah, adik lulus. Adik Graduate. lulus kuliah. Lulus dia, udah lulus, kemudian dia udah kerja sekarang. Udah settle ya, udah satu. Gitu. Udah ini. Nyokap ya forever lah, pasti kan kita akan terus merawat gitu. Tapi untuk adik gue yang mungkin secara financial fokus gue ada di situ juga, begitu itu selesai, gue memang benar-benar punya waktu. Wow. Beban finansialnya juga jauh berkurang. Paham. Now I get the chance untuk kayaknya gue bisa mendirikan sebuah perusahaan ini, gue bisa mendirect karena kan lo tahu sendiri kalau ngedirect kan persiapan lo nggak mungkin sebentar gitu. You need time dan itu kan nggak bisa lo barengin. At least gue nggak bisa membarengi itu dengan syuting. Betul. Gue harus fokus pada film ini dan it takes almost a year to finish the entire project gitu. Oke. Partner dulu ini si Arya nyari partner tuh juga kayak nyari jodoh tuh. Ya dia Susah. kebetulan manajer gue juga. I see. For the longest time. Jadi sebagai manajer kami udah punya hubungan profesional yang lama as a best friend dan kemudian gue memutuskan kita bikin bareng yuk gitu. Gokil. Jadi kalian berdua foundernya bikin Gambar Gerak. Project pertama ini kan Pangku nih. Pangku. Itu lu sebagai founder kan pasti kerasa kayak project pertama harus yang representatif terhadap DPH kan? Iya. Sehingga pencariannya kayak gimana? Jadi waktu itu karena yang ide pertama kali muncul itu justru filmnya dulu. Oh ya? 2018. Gue tiba di sebuah tempat lagi syuting terus ngelihat sebuah kehidupan di wilayah Pantura dengan kopi Pangku, dengan kedai-kedai karaoke dan lain-lain. Itu tuh hook di gue ternyata bahwa suatu hari kalau gue bikin film settingnya harus di sini. Tapi I don't have the story yet. Gila, masuk core memory lo tuh ya? Masuk tuh langsung di core memory gue. Oke. Suatu hari gue harus bikin dan setnya harus di sini. Gila merinding Gitu. gue. Seru banget terus. Terus habis itu ya udah akhirnya ya kita develop. Happy Salma sebenarnya orang pertama yang nelfon gue jam 2:30 pagi. Kamu kayaknya pernah cerita Dede. She's like my big sister gitu. Kenapa teh? Iya soal kopi Pangku kayaknya itu harus jalan deh. Hah? Oh iya ya ada ide itu ya dulu. Iya aku nggak tahu nih kebawa mimpi kebangun jam 2:30 pagi. Udah dari situ gue udah langsung oke, jump in. Oke. Let's do it. Oke. Wah ini seru. Lo sebagai aktor, lo tahu ada sebuah image yang nempel di kepala lo nih, si kopi Pangku ini ketika lo lagi kerja itu bertahun-tahun dia tidur, lalu tiba-tiba muncul lagi. Nextnya apa? Lo tahu lo mau bikin film soal ini, tapi you don't have the story yet kan? Not yet. Nah itu gimana? Nah, story-nya muncul dari apa ya yang cukup personal buat gua. Karena gue juga nggak berani terlalu ngawang-ngawang bikin cerita. I see. Takut terlalu ngarang dan akhirnya malah kemana-mana gitu. Gue berangkat dari nyokap gua. Oke. Jadi as a single mother, persoalan apa yang paling dihadapi ya dalam hidupnya?
tantangan seperti apa. Dan gue tuh grow up dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang gue ngerasa kayak she's not dramatic. Dia nggak pernah self pity, tapi sebenarnya perjuangan hidupnya gokil juga. That story inspires me the most. Oh, artinya dia nggak pernah mengeluh gitu kan? Oke. Dia tuh kayak hidup tuh ya dijalanin aja gitu, dan dia nggak punya teori-teori canggih untuk hidup tuh harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak, dia jalan aja. Oke. Nah, itu yang menginspirasi gue membuat karakter Sartika ini. Oke, berarti next dari Imaginary itu menjadi karakter. Jadi karakter. Karakter inspirasi dari nyokap nih. Dari nyokap. Tapi itu hidupnya ya. Oh, hidupnya. Hidupnya. Tapi secara background, nyokap gue kan backgroundnya beda, gitu ya. Kita masukinnya ke dunia kopi pangku. I see. Nyokap apa? Ya, nyokap, Background. Backgroundnya kan dia corporate. Oh, orang corporate. Orang corporate. Dia kerja di perusahaan swasta. Tapi artinya semangatnya itu kan. Semangatnya itu dan struggle-nya dia, gimana dia ngebesarin 2 anak, segala macam problem-problem yang dia hadapi day to day-nya gitu. Jadi it's a slice of life at the end of the day. Iya. Tapi story wise memang kita harus naruh hati kita di project itu kan. Iya. Dan lu naruh hati lo itu dari nyokap lu ini kan. Karena lu tahu ini adalah inspirasinya dari dia, maka lo persembahin ini buat dia. Ada rasa jadi itu juga. ini tuh surat cinta gue buat nyokap gue sebenarnya. Anjir, merinding gue, gila keren banget. Seru banget. So this is my love letter to my mom and to all mothers. Oke. Karena menurut gue menjadi ibu rumah tangga aja udah sulit, terus ditambah lo harus bekerja. Iya. Itu sebuah peran yang gue nggak tahu sebagai laki-laki belum tentu bisa dipenuhi juga seperti bagaimana perempuan mengerjakan itu gitu. Bener. That's a tough job. Iya. Gitu. Dan kadang ada rasa kedalaman kepada anak-anaknya kan, ibu sama bapak kan kadang suka beda tuh. Beda. Cara emosional Menghandle ininya. situasinya beda, pola didiknya mungkin juga berbeda gitu. Oke, tapi itu baru 2 tuh. Lo baru dapet setting dan lo baru dapet karakter. Nah, story-nya gimana? Oke. Story itu di-develop bareng sama Felix. Felix adalah salah satu penulis skenario-nya. Oke. Dan kami riset ke wilayah Pantura, tepatnya di daerah Eretan Kulon. Berarti ada masa di mana ada Reza Rahadian minum kopi pangku di situ dong. Sebenarnya kan dia dong seharusnya. Terus habis itu research itu jalan, kita mau tahu kehidupan mereka kayak gimana, challenges yang mereka hadapi apa. Karena gue cuma mau bicara tentang bagaimana hari-hari ini kita mengingat kembali kalau orang ngomongin sukses itu tuh sejauh ini tuh selalu dibebankan dengan capaian itu adalah ketika lo punya wealth segini, ketika lo punya harta sekian atau dan lain-lain. Semua tuh jadinya tentang materi. Oke. Tapi sebagian orang, setidaknya yang gue lihat dari nyokap gue dan gue lihat dari mereka, bertahan hidup adalah sebuah pencapaian yang kita lupa untuk apresiasi. Wow. Terus? Jadi kemampuan orang untuk put food on the table aja itu sebenarnya sesuatu yang pencapaian luar biasa. Iya. Gitu. Itu achievement yang layak di acknowledge dan layak untuk diapresiasi. Pangku menyentuh wilayah itu. Oke. Bagaimana orang-orang yang dianggap marginalized, kemudian mereka hidup di pinggiran karena wilayahnya itu pesisir, bekerja di sebuah pekerjaan yang mungkin orang akan beranggapan kayaknya pekerjaan yang nggak layak deh. Tapi they have so many reason. Ada yang kerja karena simple, gue nggak tahu pilihan. Karena nggak semua orang punya pilihan-pilihan itu. It's a privilege kalau lo punya pilihan A dan B. Gue mau pilih yang mana ya kerjaannya? Kayaknya yang B deh. It's such a privilege sebenarnya. Tapi ada orang yang nggak ada pilihan lain selain gue harus mengerjakan ini dulu di depan mata karena cuma ini yang ada. Oke. Jadi kita kasih konteks dulu ya. Mungkin buat yang belum tahu. Ya. Kopi pangku itu apa tuh? Kopi pangku itu adalah sebuah tradisi. Jadi sebenarnya sederhana banget. Seorang perempuan menyajikan kopi, duduk di pangkuan seorang laki-laki, mostly adalah supir-supir truk yang lagi menepi beristirahat, and that's their service. Hanya sitting on their di lap. pangku aja. Pangku, bikin kopi. Some of them ada yang sangat transactional. Lewat dari itu. Gitu, ada juga. Ada yang sekedar ngasih pijatan, nemenin ngobrol gitu. Jadi macam-macam bentuk transaksinya. Gitu. Jadi itu tuh kayak dunia yang gue kaget melihat itu karena itu ada ya. Dan di publik kan? Dan di publik. Iya, orang lihat semua. Orang lihat. Iya. Gitu. Dan kenyataan kayak gini tuh
lumayan ngebuka gue kayak wow, I miss something that local. Iya, iya. Gitu. Gue kangen sama membuat sebuah karya yang very local. Gue juga baru tahu karena lo mau bikin ini sih. Ada itu. Iya. Dan itu ternyata sampai jalur logistik Sumatera. Itu tuh ada kalau nggak salah namanya apa durian gitu deh. Jadi bentuknya kayak kopi pangku tapi ini pakai durian gitu. Oh iya? Makan durian sambil dipangku. Something like that. Wow. Gitu. Terus kalau di sebagian wilayah Jawa lainnya kopi lendot. Kopi lendot. Jadi apa mereka tuh lendot? ngelendot. Ngelendot apa sih? Ngelendot Bergelayutan. kayak lo Bergelayutan tuh gak? ngelendot tuh kayak di pangku tapi ngelendot gitu. Ngelendot. Bersandar. Oh. Something like that gitu. Bermanja lah gitu. Jadi ada kopi pangku, kopi Nama glend. istilah-istilahnya ya. Iya, Ada iya, kopi iya. lendot. Oke. Gitu. Kopi kayang nggak ada kopi kayang? Nah, itu belum agak ketemu tuh. pegel, Agak pegel kayaknya. Oke. Apa yang lo lakuin selama riset itu? Datang wawancara atau Kebanyakan wawancara konsepnya. Ada yang sampai ke rumah mereka kah ngelihat? Ada. Jadi ke rumah, ke wilayah mereka tinggal, wilayah mereka kerja, pingin tahu traffic mereka gimana, perjalanan mereka dari titik kerja, terus kehidupan keluarganya. Jadi ada beberapa yang ya nggak bisa gue sebutkan, tapi narasumber-narasumber yang menjalani profesi itu. Wah, gue dengernya seru sih. The whole journey aja. Belum bikin filmnya aja udah seru sih, udah kebayang Dan seru. satu hal yang mungkin lumayan ngebuka mata gue dan menurut gue itu sangat menginspirasi gitu ya, bahwa nggak banyak di antara mereka yang mengeluhkan hidup mereka sih. I see. Ya mereka ngejalanin itu ya kerja aja mas. Apa Kayak nggak ada adanya. waktu gitu untuk meratapi nasib tuh nggak ada waktu. Dibayar berapa kalau sekali kopi pangku itu? Ada yang 15.000. 15.000. Dapat kopi dan dapat pangku. Nah mereka itu biasanya punya trik. Jadi misalnya lo mau beli rokok nih, terus nanti mereka minta dibeliin rokok, mereka juga minta dibeliin rokok, tapi mereka nggak mau rokok yang udah lo beli untuk mereka ngambil sebatang 2 batang, mereka maunya mereka juga dibeliin. Tapi rokok yang mereka ambil itu adalah rokok yang sebenarnya udah kebuka.